Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Rizalda dengan NIM 1901619. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pelajaran. Berikut daftar isi yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama yaitu ada konsep program tahunan, kemudian langkah-langkah penyusunan program tahunan, yang ketiga konsep program semester, dan yang keempat langkah-langkah penyusunan program semester, yang kelima konsep rancangan pelaksanaan pelajaran, dan terakhirlah langkah-langkah penyusun rancangan pelaksanaan pelajaran. Nah, apa itu program tahunan? Program tahunan merupakan sebuah program umum dalam suatu satuan pendidikan yang berlaku untuk seluruh mata pelajaran dan setiap kelas yang memuat garis-garis besar apa yang hendak dicapai dalam 1 tahun ke depan, dan program tahunan ini dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, dalam program tahunan sendiri memuat antara lain kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dalam pembelajaran seperti jumlah minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran, dan berapa jumlah minggu yang tidak efektif dalam 1 tahun pelajaran, serta disebutkan juga kapan pelaksanaan ulangan akhir semester atau UAS, dan untuk semester ganjil, yang kedua adalah ulangan kenaikan kelas untuk semester genap, ujian sekolah, dan ujian nasional. Berikut langkah-langkah penyusunan program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua, menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu efektif pada kalender akademik. Adapun hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda akhir semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur khusus, dan kegiatan khusus satuan pendidikan. Yang ketiga adalah menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun. Yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Materi yang kedua adalah apa itu program semester. Program semester merupakan rumusan kegiatan belajar mengajar yang dirancang untuk 1 semester yang kegiatannya disusun berdasarkan pertimbangan alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam 1 semester tersebut, dan frekuensi ujian yang disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan program semester ini adalah yang pertama menginput kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Dan yang keempat adalah memberikan catatan pada kolom keterangan jika diperlukan. Yang terakhir adalah konsep mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP sendiri merupakan perencanaan pembelajaran yang berpedoman pada silabus, minimal memuat identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, penilaian hasil belajar, dan terakhir adalah lampiran pendukung RPP. Nah, adapun setiap guru pada satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sebagai acuan pada saat melaksanakan proses belajar mengajar. Hal tersebut bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien dalam rangka mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Adapun langkah-langkah penyusunan RPP, yang pertama adalah mengisi identitas RPP, yaitu mengisi identitas sekolah, nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu pembelajaran. Yang kedua adalah mencantumkan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga adalah mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat adalah mencantumkan materi pembelajaran
yaitu materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis berupa butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Yang kelima adalah memilih metode pembelajaran. RPP yang dirancang harus sesuai dengan langkah-langkah metode yang dipilih oleh guru. Nah, yang keenam adalah memilih media pembelajaran, yaitu berupa alat bantu yang nantinya berguna bagi guru dalam menyampaikan materi saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketujuh adalah memilih sumber belajar, yaitu sumber-sumber yang berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan dengan materi pembelajaran. Yang terakhir adalah membuat langkah-langkah pembelajaran, yaitu proses pembelajaran yang mulai dari tahapan pendahuluan, inti, serta penutup pembelajaran. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.